Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sahra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillahi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Karena ayat ini cukup panjang, maka dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sahra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Baiklah, kita mulai dari wattaba'u. Wattaba'u diterjemahkan dan mereka mengikuti. Wawu di sini adalah wawu atof. Ittaba'u ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dan di situ bertemu dengan wawu yang merupakan fa'il atau pelakunya. Sehingga kenapa diterjemahkan mereka? Karena fa'il atau pelakunya jamak. Wattaba'u dan mereka mengikuti. Kalau kita perhatikan, ittaba'u ini adalah fi'il madhi dengan fa'ilnya di situ ada wawu jamaah, yang kemudian terlihat di situ bahwa fa'il atau pelakunya adalah hum. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an, muttabi'un muttaba'un, ittabi' la tattabi'.
Nah, kalau kita tasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ittaba ini menjadi ittaba'a, ittaba'a, ittaba'u, ittaba'at, ittaba'ata, ittaba'na, ittaba'ta, ittaba'tuma, ittaba'tum, ittaba'ti, ittaba'tuma, ittaba'tunna, ittaba'tu, ittaba'na. Nah, berikutnya adalah ma tajlu. Ma tajlu diterjemahkan apa yang dibaca. Ma di sini kita tahu dia adalah isim mausul. Dia berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Sedangkan tajlu ini merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan karena wawu di situ dia thiqal atau berat menerima fathahnya. Ma ini adalah isim mausul, tajlu tentu sebagai silah mausulnya. Berikutnya adalah asyayatinu. Asyayatinu artinya oleh syaitan-syaitan. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai fa'il atau pelakunya. Kita ingat bahwa ketika isim tersebut jamak taksir, maka ketika dia rofa, tanda rofanya adalah harokat dhamma di bagian akhirnya. Asyayatinu adalah merupakan jamak taksir dari syaitan. Berikutnya adalah ala mulki Sulaimana, artinya pada masa kerajaan Sulaiman. Ala mulki tentu ini adalah jar majrur, terdiri dari ala dan mulki. Ala artinya di atas atau pada mulki ini artinya kerajaan. Mulki kenapa kemudian dibaca harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh ala. Sedangkan Sulaimana merupakan mudhofun ilaih. Mulki Sulaimana merupakan susunan idhofah, Sulaimana merupakan mudhofun ilaih, dan mulki tentu sebagai idhofah. Karena dia sebagai mudhofun ilaih, maka dia wajib majrur dan tanda jarnya adalah tanda fathah, termasuk dalam isim ghairu munsharif, yakni isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin, sehingga ketika dia majrur tanda jarnya adalah fathah karena Sulaiman merupakan kata non Arab atau a'jam. Berikutnya adalah wama. Wama diterjemahkan padahal tidaklah. Wa di sini adalah wawu haliyah, menunjukkan sebuah keadaan atau kondisi, sedangkan ma di situ adalah ma nafiyah, ma yang berfungsi meniadakan. Berikutnya adalah kafaro Sulaimanu. Ma meniadakan tidaklah Sulaiman itu kafir. Kafaro tentu ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dan fa'ilnya terlihat di situ adalah Sulaimanu. Tidaklah Sulaiman itu kafir atau Sulaiman tidaklah kafir karena ada ma nafiyah di depannya. Berikutnya adalah walakinna. Walakinna ini diterjemahkan akan tetapi. Walakinna merupakan inna dan saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofahkan khobarnya. Walakinna akan tetapi. Berikutnya adalah asyayatina. Asyayatina ini artinya setan, setan itu. Asyayatina, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah isimnya lakinna. Berikutnya adalah kafaru. Kafaru artinya mereka kafir atau mereka mengingkari.
kafaru ini merupakan fi'il madhi dan wawu merupakan fa'il atau pelakunya. Dan jumlah kafaru ini merupakan khobarnya lakinna. Berikutnya adalah yu'allimuna, artinya mereka mengajarkan. Yu'allimuna ini adalah fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di bagian akhirnya. Kenapa? Karena dia tajarrud sepi dari amil-amil jazm maupun amil nasab. Dan wawu di situ merupakan fa'il atau pelakunya. Sehingga kenapa kemudian kita terjemahkan dengan mereka mengajarkan. Berikutnya adalah an-nasas sahra, artinya kepada manusia. Kenapa diterjemahkan kepada manusia? Karena dia adalah maf'ul bih atau objek. Tanda nasabnya terlihat di situ harokat fathah di bagian akhirnya. Demikian juga dengan as-sahra. As-sahra yang artinya sihir juga merupakan maf'ul bih atau objek. Objek yang kedua an-nasa, objek yang pertama, as-sahra objek yang kedua terhadap fiilnya yu'allimuna. Berikutnya adalah wama unzila. Wama unzila diartikan dan apa yang diturunkan. Wama, wa ini adalah wawu ataf. Ma ini merupakan isim mausul, sedangkan unzila adalah silah mausulnya. Dalam hal ini unzila kita tahu dia adalah fi'il madhi yang majhul atau kata kerja masa lampau yang pasif, yang tentu saja naibul fa'ilnya dengan takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah alal malakaini. Alal malakaini diterjemahkan atas dua malaikat atau kepada dua malaikat. Alal malakaini masuk syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur yang tentu saja ta'aluk, dia berkaitan, dia juntean, dia memiliki keterkaitan makna atau penjelas. Unzila alal malakaini, susunan jar majrur, ala artinya atas atau pada, al malakaini artinya dua malaikat. Malakaini dia majrur, tanda jarnya adalah ya di sana karena ini musanna atau double. Berikutnya adalah bibabila. Bibabila di negeri Babil. Babila isim yang majrur, tetapi karena dia ajam bukan dari bahasa Arab sehingga tanda jarnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah Haruta wa Maruta, yakni Harut dan Marut. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah baik Haruta dan Maruta? Karena dia adalah badal atau pengganti dari malakaini. Lalu kenapa kemudian harokat akhirnya fathah? Karena sekali lagi dia adalah isim yang majrur, tetapi karena masuk dalam ghairu munsharif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin, yang ketika dia majrur tanda jarnya adalah fathah. Bagian berikutnya adalah wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Baiklah, kita mulai dari wama. Wa di sini adalah wawu isti'nafiyah, wawu yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat baru, sedangkan ma di situ adalah ma nafiyah sehingga diterjemahkan dan tidaklah. Berikutnya adalah yu'allimani.
diterjemahkan keduanya mengajarkan. Karena tadi diawali dengan manafiyah, tentu makna lengkapnya adalah keduanya tidak mengajarkan. Yu'allimani merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan marfu tanda rofaknya adalah thubutun nun karena dia masuk dalam af'alul khamsah. Sedangkan alif di situ merupakan fa'il karena ini adalah mutsanna atau double sehingga diterjemahkan sedang keduanya tidak mengajarkan. Berikutnya adalah min ahadin. Min ahadin artinya dari seorang pun atau kepada seorang pun. Min ahadin tentu saja ini adalah susunan jar majrur. Min dalam hal ini adalah huruf jar zaidah yang merupakan huruf tambahan, tetapi min tentu saja dia beramal sehingga mengakibatkan isimnya setelah min menjadi majrur dan tanda jarnya tersebut terlihat di bagian akhirnya adalah harokat kasroh. Hatta yaqula. Hatta ini adalah huruf ghoyah, artinya hingga atau sebelum atau sampai. Yaqula artinya mengatakan. Yaqula ini merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, diawali dengan huruf mudhari'ah berupa ya di bagian depannya, dan dia mansub didahului oleh hatta. Tanda nasabnya adalah hilangnya nun karena dia masuk dalam af'alul khamsah, dalam hal ini mutsanna atau double. Yaqula mengatakan. Makul kaulnya apa? Innama. Innama artinya sesungguhnya. Ada hal yang menarik terkait dengan innama ini. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa huruf inna dan saudara-saudaranya ini adalah huruf nasab. Dia merupakan amil nasi, amil-amil yang merusak yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dia memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya inna antara lain inna yang artinya sesungguhnya, anna yang artinya sesungguhnya, lakinna yang artinya akan tetapi, ka'anna artinya seperti, laita artinya andai, serta la'alla artinya supaya atau semoga. Masuknya huruf kafah ma setelah huruf inna dan saudara-saudaranya atau huruf nasab membatalkan makfufah, pengamalan huruf inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya inna antara lain inna yang artinya sesungguhnya, anna yang artinya sesungguhnya, lakinna yang artinya akan tetapi, ka'anna artinya seperti, laita artinya andai, serta la'alla artinya supaya atau semoga. Masuknya huruf kafah ma setelah huruf inna dan saudara-saudaranya atau huruf nasab membatalkan makfufah, pengamalan huruf inna dan saudara-saudaranya. Berikutnya adalah nahnu fitnatun. Sehingga terlihat di situ karena inna tidak beramal sehingga nahnu fitnatun, nahnu yang merupakan mubtada dan fitnatun yang merupakan khobar tetap marfu, tanda rofaknya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Nahnu kami, fitnatun adalah cobaan. Nahnu mubtada atau awalan, fitnatun adalah mutimul jumlah, dia sebagai khobar. Innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, merupakan makul qaul. Fala takfur, maka itu janganlah kamu kafir. Fa di sini adalah fa fasihah,
adalah fa yang terletak pada jawab syarat yang mana syaratnya tersebut ditakdirkan atau tidak terlihat di sana. La merupakan la nahiyah atau larangan sehingga diterjemahkan janganlah. Sedangkan takfur merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung dan dia majzum. Tanda majzumnya tersebut terlihat sukun sehingga dibaca la takfur. Kita menyebutnya sebagai fi'il nahi. Berikutnya adalah fayata'allamuna, maka mereka mempelajari. Fayata'allamuna merupakan di sini terdiri dari fa. Fa-nya di sini merupakan istinafiyah. Dia merupakan tanda ini sebuah awalan kalimat yang baru. Yata'allamuna fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Berikutnya adalah minhuma. Minhuma artinya dari kedua malaikat itu. Min ini artinya dari, huma merupakan isim dhamir. Minhuma susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk, dia menjadi penjelas, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya. Dalam hal ini adalah yata'allamuna. Berikutnya adalah ma yufarriquna. Ma yufarriquna diterjemahkan apa yang dapat menceraikan. Ma di sini adalah isim mausul. Dia merupakan maf'ul bih atau objek. Dia mahalnya adalah nasab, tetapi karena ma ini merupakan isim yang mabni, tentu tanda nasabnya tidak terlihat. Dia mabni, dia tetap, dan tetapnya atas sukun di bagian akhirnya dibaca ma. Yufarriquna artinya menceraikan. Yufarriqu merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan fa'ilnya terlihat di situ ada wawu jamaah yang menunjukkan itu adalah banyak. Yufarriquna merupakan silah mausul. Bihi. Bihi artinya dengan sihir itu. Bihi susunan jar majrur terdiri dari bi dan hi. Dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna, dia merupakan juntean penjelas dari yufarriquna. Berikutnya adalah bainal mar'i, artinya antara seorang laki-laki atau suami. Baina merupakan maf'ul fih, dia adalah dzaraf makan. Sehingga kenapa harokat akhirnya fathah? Karena maf'ul fih termasuk dalam mansubatul asma. Bainal mar'i, sedangkan al-mar'i merupakan mudhofun ilaih. Berikutnya adalah wa zaujihi, dengan istrinya. Wa ini adalah wawu ataf, sehingga kenapa zauji dibaca harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia mengikuti, dia tapi terhadap al-mar'i yang sama-sama merupakan isim yang majrur. Sedangkan al-ha di situ zaujihi merupakan mudhofun ilaih, karena kita tahu zaujihi merupakan susunan idhofah, istrinya atau pasangannya. Berikutnya adalah wamahum. Wamahum artinya dan tidaklah mereka itu. Wa di sini adalah wawu haliyah yang menunjukkan suatu keadaan. Sedangkan ma yang diterjemahkan tidaklah itu beramal seperti laisa, dan hum merupakan dhamir munfasil sebagai isimnya ma yang beramal seperti laisa. Wa mahum dan tidaklah mereka itu. Bidorina. Bidorina artinya memberi mudorot. Alba di situ merupakan huruf jar zaidah atau tambahan. Sedangkan dorina merupakan isim yang
majrur, dan tanda jernya adalah dengan ya karena dia merupakan jama mudzakkar salim, dan bidorina dia merupakan khobarnya ma yang beramal seperti laisa. Bihi artinya dengannya. Dalam hal ini al-ha di situ merupakan isim domir kembali kepada sihir. Dia tentu saja merupakan susunan jar majrur yang dia ta'aluk, dia berkaitan, memiliki keterkaitan makna penjelas dari bidorina. Berikutnya adalah min ahadin, diterjemahkan kepada seorang pun. Min ini adalah huruf jar zaidah, dia merupakan huruf jar tambahan, sedangkan ahadin tentu saja ini adalah isim yang majrur karena didahului dengan min. Berikutnya adalah illa. Illa artinya kecuali. Ada tuh hasr, dia membatasi. Illa kecuali. Biidznillah artinya dengan izin Allah. Biidznillah ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi dan idni. Kenapa kemudian idni dibaca harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan bi. Biidni dengan izin. Izin siapa? Izin Allah. Sehingga idznillah merupakan susunan idhofah. Idni dia majrur karena bi, dan Allahi lafdul jalalah yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Biidnillahi dengan izin Allah. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Baiklah, kita mulai dari wa yata'allamuna, artinya dan mereka mempelajari. Wa di sini adalah wawu ataf, yata'allamuna ini adalah fiil mudhari. Terlihat di situ huruf mudharaah di awal kalimat yata'allamuna, yakni huruf mudharaah berupa ya, dan dia marfu. Tanda rofaknya adalah thubutun nun karena dia adalah sepi dari amil jazm maupun amil nasab, dan dia masuk sebagai af'alul khamsah. Wa yata'allamuna dan mereka mempelajari. Ma yadurruhum, ma yadurruhum apa yang memberi mudarat kepadanya. Ma di sini adalah isim mausul. Dia adalah objek dari yata'allamuna. Sedangkan yadurruhum merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan al-ha di situ yang kita baca sebagai hum merupakan maf'ul bih. Dan fa'ilnya adalah takdirnya huwa. Ma yadurruhum, sehingga kenapa diterjemahkan apa yang memberi mudharat kepadanya. Yadurruhum merupakan silah mausul karena ma adalah isim mausulnya. Berikutnya adalah wala yanfa'uhum, diterjemahkan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa ini adalah wawu ataf, sedangkan la merupakan la nafiyah yang meniadakan sehingga diterjemahkan tidak. Yanfa'uhum merupakan fi'il mudhari. Al-ha di situ yang kita baca hum merupakan maf'ul bih atau objeknya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir dengan takdirnya adalah huwa. Wala yanfa'uhum, dan tidaklah dia memberi manfaat kepada mereka. Berikutnya adalah walaqad alimu, dan sesungguhnya mereka telah meyakini. Kita sudah pernah membahas walaqad alimu
dan sesungguhnya mereka telah meyakini. Lamani artinya bahwa barang siapa. Lamani terdiri dari lam ibtida yang bermakna taukid atau menekankan, sedangkan man merupakan isim mausul, mahalnya rofa karena sebagai mubtada, tetapi karena dia adalah isim mausul tentu saja dia mabni atau tetap. Berikutnya adalah ishtarohu, artinya yang menukarnya. Al-hadis itu yang dimaksud adalah kitab Allah. Ishtaro merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau yang mabni atas fathah di bagian akhirnya, dan sekali lagi al-hadis itu merupakan maf'ul bih atau objek. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Dan ishtarohu merupakan silah mausul karena man merupakan isim mausulnya. Berikutnya adalah malahu. Malahu tiadalah baginya. Ma di sini adalah manafiyah yang diterjemahkan tiada atau tidak. Kemudian lahu merupakan susunan jar majrur terdiri dari li dan al-hadis itu dia ta'aluk, dia berkaitan, dia memiliki penjelas berkaitan makna dengan khobar muqaddam yang tidak dimunculkan atau dihilangkan. Berikutnya adalah fil akhirati, diterjemahkan di akhirat. Fil akhirati merupakan susunan jar majrur terdiri dari fi dan al-akhirati. Al-akhirati harokat akhirnya adalah kasroh karena dia isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini adalah fi, dan dia ta'aluk dengan hal atau keadaan yang dihilangkan. Sekali lagi, fil akhirati memiliki keterkaitan makna sebagai penjelas, dia merupakan juntean, ada hubungannya dengan hal yang dihilangkan. Berikutnya adalah min khalaqin. Min khalaqin artinya dari penciptaan, dalam hal ini adalah keuntungan. Min merupakan huruf jar zaidah, dia hanya tambahan saja. Khalaqin ini adalah isim yang majrur karena didahului dengan min. Min khalaqin mahalnya adalah mubtada muakhar. Berikutnya adalah walabi sama syarobihi anfusahum, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Silakan dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-90. Berikutnya adalah laukanu, diterjemahkan kalau mereka. Lau ini merupakan huruf syarat ghairu jazim, dia merupakan huruf syarat yang tidak menjazmkan, dan kanu merupakan fi'il madhi naqis, dia tetap atas dhamma dan wawu di situ merupakan isimnya dari kana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kana memiliki amalan, dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya, dan wawu di situ karena dia adalah isim dhamir tentu dia mabni tetap. Berikutnya adalah ya'lamuna, artinya mereka mengetahui. Ya'lamuna merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofanya adalah thubutun nun karena dia merupakan fi'il yang 5 atau af'alul khamsah, karena dia sepi dari amil jazm maupun amil nasab maka dia rofa. Berikutnya adalah walabi sama syarobihi anfusahum, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Silakan dilihat di
Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-90. Berikutnya adalah laukanu, diterjemahkan kalau mereka. Lau ini merupakan huruf syarat ghairu jazim. Dia merupakan huruf syarat yang tidak menjazmkan, dan kanu merupakan fi'il madhi naqis. Dia tetap atas dhamma dan wawu di situ merupakan isimnya dari kana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kana memiliki amalan, dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya, dan wawu di situ karena dia adalah isim dhamir tentu dia mabni tetap. Berikutnya adalah ya'lamuna, artinya mereka mengetahui. Ya'lamuna merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofa'nya adalah thubutun nun karena dia merupakan fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Karena dia sepi dari amil jazm maupun amil nasab, maka dia rofa. Ya'lamuna ini merupakan khobarnya dari kana. Baiklah, secara ringkas maka bisa kita terjemahkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Yu'allimunan nasa sahra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan amatlah jahat perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.